Nah, kemudian pada tahun 76 ada kasus di mana kita lihat bahwa pendidikan Buddhis ini sangat terbelakang ya dibandingkan dari agama lain. Yang teman-teman ya dimanapun Anda berada, ini adalah podcast Nalanda Podcast yang akan kita mulai sejak bulan Agustus ini. Tamu kita yang pertama adalah salah satu founder dari STAP Nalanda ya, Dr. SPKJ ya, yang saat ini status beliau adalah pensiunan pegawai negeri. PNS itu pegawai negeri ya, Romo ya? Pegawai negeri sipil. Oh, pegawai negeri sipil. PNS. Pusat golongan 4D gitu ya. Beliau sangat banyak menghasilkan berbagai karya ya, baik di pendidikan maupun kesehatan. Dan hari ini kita sungguh-sungguh bersyukur ya bahwa beliau punya waktu untuk kita ngomong-ngomong. Dan saya langsung aja gitu ya. Oke, Romo Surya, selamat siang Romo Surya. Selamat siang. Jadi topik podcast kita ini adalah pendidikan dan kesehatan ya Romo. Dan kebetulan Romo juga aktif ya di kedua hal itu gitu. Jadi sangat kebetulan ya, sangat kebetulan dan sangat bagus gitu. Jadi kalau kita lihat ya, ternyata Romo kan karirnya itu sangat banyak sejak lulus UI tahun 1973, kemudian lulus pendidikan psikiatri juga di FKUI tahun 1978 ya Romo ya. Nah, kemudian habis itu Romo menjadi apa nih Mo? Bisakah dijelaskan sedikit gitu perjalanan karir Romo? Ya, saya mulai mengenal agama Buddha sejak jadi mahasiswa. Ya. Oh, oke. Jadi sejak mahasiswa tingkat 1 saya mulai aktif di wihara. Nah, kebetulan wihara pertama adalah wihara Dharma Yuga ya, di Pasar Baru. Nah, kemudian saya kan lulus dokternya tahun 73. Ya, jadi ketika saya lulus dokter, saya sudah 6 tahun, 7 tahun aktif di agama Buddha. Ya. Jadi setelah begitu lulus dokter, saya sudah aktivis Buddhis waktu itu. Ya. Aktif di berbagai organisasi, Perbudi, PUI, dan lain-lain. Nah, kemudian pada tahun 76, ada kasus di mana kita lihat bahwa pendidikan Buddhis ini sangat terbelakang ya dibandingkan dari agama lain. Guru-gurunya semua lulusan kursus, nggak bisa diangkat jadi pegawai. Ya. Jadi kalau lulusan kursus jadi guru, ya susah kan. Nah, lalu saya mengajak teman-teman untuk berpikir, ya, bagaimana memperbaiki kondisi pendidikan Buddhis yang sangat terbelakang ini. Ya, jadi dimulai dengan adanya sekolah yang guru-guru agama Buddha yang gajinya kecil. Ya. Kebetulan itu ada di Bogor. Ya. Kemudian saya mengajak teman-teman yang bukan sarjana agama Buddha menjadi guru, jadi relawan semuanya. Ya. Dan relawan ini mendapat honor dari sekolah. Ya. Tetapi tidak cukup ongkos bus bolak-balik Jakarta Bogor. Ya, jadi saya ya, terpaksa minta sumbangan kiri kanan, ya, supaya mereka bisa naik bus bolak-balik Jakarta Bogor dan menjadi. Oke. Silakan Romo. Oke, saya terus. Nah, jadi kalau minta sumbangan, ya, kalau sebagai pribadi itu kan suatu saat orang bertanya, uangnya nanti kemana? Yang tanggung jawab siapa?
Iya, iya. Nah, jadi saya memaksakan diri mengajak teman-teman saya waktu itu, Bapak Suparto HS, Om Wijaya Kusuma, dan Tante Eli untuk mendirikan yayasan. Jadi yayasan ini kan sebuah lembaga formal yang legal ya, mengumpulkan dana dan menyalurkan dana. Begitu. Ya, jadi awal dari Nalanda ini adalah reaksi terhadap adanya kekosongan mengajar. Nah, sebagai akibat dari guru yang tidak mengajar itu, anak-anak muridnya kan pindah ke agama lain sebagian. Oh, aduh. Jadi ini menurut saya emergency. Oke. Ya. Jadi perlu diatasi segera. Oke. Nah, sesudah Nalanda ini berdiri, barulah kita berpikir untuk mendirikan lembaga formal, ya, mendirikan sekolah guru untuk khusus guru agama Buddha. Waktu itu ada dua pilihan. Ya. Jadi pendidikan guru agama namanya PGA atau akademi. Ya. Kalau kita mendirikan PGA, lulusannya hanya bisa mengajar SMP. Ya, sedangkan kalau kita dirikan akademi, lulusannya bisa mengajar SMP dan SMA ya, atau SD. Ya, jadi bayangkan sebuah yayasan yang baru berdiri 1-2 tahun, lalu berusaha mendirikan sekolah akademi, tentu nggak punya gedung, ya, nggak punya sarana. Ya. Yeah. Nah ini namanya betul-betul banting tulang, ya. Ya, dengan segala kekurangan, ya kita mulai bikin sekolah. Karena nggak punya tempat, ya pinjam dulu di Gandhi Memorial School selama 6 tahun. Di mana ini? Awal ya. Jadi artinya di sini tidak ada motif apa, ya. Itu di Pasar Baru itu. Oh, okay. Yang di Pasar Baru Selatan. Iya. Tahu. Oke. Yang dipimpin itu oleh Mr. Ram, ya, namanya Mr. Ram. Jadi secara resmi sekolah ini meminjamkan kepada pemerintah RI, ya. Lalu pemerintah RI meminjamkan kepada Nalanda. Jadi ya, nyebrang begitulah ya, supaya formalnya dia meminjamkan kepada pemerintah, bukan kepada Nalanda. Nah kita dikasih pinjam oleh pemerintah untuk menggunakan lokal kelas itu. Jadi sampai tahun dari 79 sampai tahun 85 baru kita punya gedung di Keramat Raya 64. Gitu, ya.